Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nail Harina Mugianti dengan NIM 05660229. Saya dari UPBJJ Jakarta dengan prodi Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas satu atau kuliah basis data. Dan di sini ada contoh kasusnya, yaitu sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Nah, tugas satunya itu adalah dari kasus tersebut, buatlah Entity Relationship Diagram atau ERD dengan tahapan atau langkah yang sesuai dengan panduan. Mungkin langkah-langkahnya bakal saya cepetin, jadi nanti di terakhir saya bakal ngejelasin. Oh ya, sebelum itu saya bikin apa namanya, visualisasinya itu di ini ya, diagram sudah. Baik, di sini saya sudah selesai membuat tahapannya, dan sekarang saya akan sedikit menjelaskan tentang tahapan membuat Entity Relationship Diagram atau ERD. Yang pertama itu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity atau entitas yang terkait. Nah, pada contoh kasus ini itu sudah jelas ada 3 entitas, yaitu dokter, pasien, dan administrator. Nah, yang kedua, menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entitas beserta kunci atau key-nya. Nah, di sini dokter itu ada ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, spesialis, dan waktu kerja. Untuk atribut-atributnya ini tuh di dalam contoh kasusnya itu nggak disebutin, jadi ini apa namanya,
inisiatif sendirinya gitu. Nah, untuk pasien, ini ada ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, dan nomor HP. Administrator ada ID admin, nama admin, dan waktu jaga. Untuk tahapan ketiga itu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi. Ini matriksnya, cara bacanya itu dari kiri ke kanan, contohnya kayak gini. Entitas dokter itu akan memeriksa si pasien. Dan dokter juga menyimpan data, simpan data itu di administrator, seperti data-data pasiennya. Pasien akan diperiksa oleh dokter. Pasien juga mendaftarkan dirinya ke administrator. Nah, administrator ini akan menyerahkan data pasien kepada dokter, dan administrator akan melayani si pasien. Seperti itu cara pembacaan matriksnya. Nah, untuk yang langkah atau tahapan keempat itu menentukan derajat relasi. Nah, dari contoh kasus ini tuh, banyak dokter memiliki banyak pasien. Terus ada juga banyak pasien yang mendaftarkan dirinya pada banyak administrator. Administrator juga banyak menyerahkan data kepada banyak dokter. Nah, banyak dokter dapat memeriksa banyak pasien. Sehingga dari ringkasan kasus tersebut itu terbentuk derajat kardinalitas, yaitu dokter dengan pasien itu adalah banyak ke banyak. Dokter dengan administrator juga banyak-banyak, dan administrator ke pasien itu banyak ke banyak. Nah, yang kelima itu adalah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif non-key. Jadi, relasi dari setiap entity ini kan memiliki nilai banyak ke banyak. Dari kasus ini tuh memiliki nilai banyak-banyak. Nah, relasi tersebut itu berubah menjadi sebuah entity dan atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Oke, sekarang akan menjelaskan tentang ini, visual diagramnya. Nah, di sini saya udah buatkan. Cara bacanya itu dari sini, pasien. Ini ada ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Itu atribut dari entitas pasien. Nah, entitas pasien ini akan melakukan daftar terlebih dahulu. Oh ya, sebelumnya itu di sini ada primary key-nya dari pasien itu adalah ID pasien untuk menandakan atribut dari pasien. Kunci utamanya itu dari kunci utama dari si entitas pasien ini. Nah, pasien akan melakukan daftar terlebih dahulu. Nah, di entitas daftar ini ada primary key-nya, yaitu ID daftar. Setiap entitas itu pasti memiliki primary key. Nah, setelah daftar, ini ke administrator. Nah, administrator ini tuh juga ada primary key, yaitu ID admin. Nah, di dalam entitas administrator juga tuh ada waktu jaga dan nama adminnya. Setelah pasien ke administrator untuk daftar, administrator akan memberikan data pasien ke dokter admin. Di sini saya oh ya, karena ini tuh balik lagi ke tadi, karena ini tuh derajat kardinalitas, artinya banyak ke banyak, jadi itu akan menambah entitas baru. Nah, tadi kan di sini tuh saya tuliskan entitasnya itu ada dokter, pasien, sama administrator. Nah, karena banyak ke banyak, jadinya harus menambahkan entitas baru. Nah, entitas barunya itu adalah daftar, pasien dokter, sama dokter admin. Ini ada dokter, pasien, administrator. Nah, lanjut tadi habis pasien mendaftar, akan ke administrator, dan administrator akan memberikan data pasien kepada dokter admin. Di dokter admin ini tuh ada ID data, ID admin, dan ID dokter. Kemudian dari dokter admin ini akan menyimpan data. Jadi data pasien itu akan disimpan dan diserahkan ke dokter. Nah, dokter ini ada ID dokter, alamat dokter, nomor HP, nama dokter, waktu kerja, spesialis. Spesialis itu dokter apa itu pasti ada, dan ada tanggal lahirnya. Nah, dari dokter ini pastinya dokter akan memeriksa pasien
Memeriksa pasien dokter. Nah, di sini terdapat ID-nya sebagai primary key, terus ada ID dokter, ID pasien, dan juga nggak lupa untuk memberikan resep obat. Nah, dan ada waktu pemeriksaannya. Pasien dokter akan diperiksa deh dan balik ke awal tadi. Seperti itu. Baik, jadi mungkin sekian dari saya dan mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dan kesalahan dalam penjelasan. Mohon dimaklumi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.